Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Dan kita masuk ke tahap atau tangga yang ketiga, yaitu rintangan. Buku ini memandu kita untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Karena menjadi hamba Allah yang sesungguhnya itu adalah tujuan kita diciptakan. Allah sengaja menghadirkan kita di dunia ini. Allah sengaja menciptakan kita di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu mengabdi, menghamba, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada ilahnya, itu kecuali. Yufidul hasra. Yufidul hasra artinya adalah pembatasan. Ada kata ilah, pengecualian, pembatasan. Itu artinya apa? Memang benar-benar Allah menciptakan manusia, menghadirkan manusia di dunia ini dibatasi tujuannya, hanya semata-mata, tidak ada tujuan lain, untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Demikian juga jin kan? Jin juga sama. Tapi karena kitanya manusia, jadi fokus manusia aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat lain Allah mengingatkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan summa ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira diciptakan tanpa tujuan? Padahal kalian akan dikembalikan kepada kami. Nah, banyak orang yang lupa dengan tujuannya diciptakan. Banyak orang lupa dengan untuk apa dia diadakan. Orang diadakan di dunia bukan untuk makan minum. Orang diadakan di dunia, diciptakan di dunia bukan untuk berkembang biak. Bukan untuk membangun istana, bukan untuk berkuasa, bukan untuk hal-hal lain, sama sekali tidak. Tetapi manusia diciptakan, dihadirkan di dunia ini hanya semata-mata sebatas untuk menghamdakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk misi tersebut Allah memberikan fasilitas dan alat-alatnya, sarana-sarananya, berupa rezeki, materi, berupa waktu, itu yang paling berharganya, berupa kekuasaan kalau dia menjabat, berupa makan minum supaya dia masih tetap hidup untuk bisa beribadah, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang ada pada kita di dunia ini itu semua adalah alat. Yang ada pada kita di dunia ini semua adalah sarana dan bukan tujuan. Waktu yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, keluarga yang ada, bukan tujuan, itu alat semuanya, itu sarana.
fasilitas yang Allah sediakan untuk kita menuntaskan misi pengabdian. Jadi supaya kita bisa mengabdi kepada Allah, supaya kita bisa menghamba kepada Allah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah, diberikanlah itu sarana dan fasilitas berupa kehidupan ini. Jadi kehidupan ini bukan tujuan, sama sekali bukan tujuan, dan bukan untuk ini Allah ciptakan kita. Ini hanya sarana, ini hanya alat, ini hanya fasilitas. Tetapi sangat disayangkan banyak manusia sibuk dengan sarana dan alat. Banyak manusia menjadikan alat sebagai tujuan. Banyak manusia menjadikan fasilitas dan sarana ini sebagai tujuan, tetapi melupakan tujuan itu sendiri. Kan kebalik-balik. Ini paradoks kehidupan manusia. Menjadikan tujuan sebagai alat untuk mencari alat. Menjadikan sarana yang harusnya hanya perantara menuju tujuan sebagai tujuan akhirnya. Ibaratnya kita akan menuju Jakarta, tujuannya itu Jakarta, tapi malah sibuk uplek ngabisin waktu di Purwakarta, akhirnya nggak nyampe ke Jakartanya. Kebayang? Kalau sibuk di jalan tol, mungkin sibuk karena kendaraannya, mungkin sibuk karena banyak nyimpang sana sini, padahal tujuan utamanya adalah Jakarta. Nah, banyak orang yang lupa dengan tujuan dan sibuk dengan sarana lalu alat yang Allah sediakan untuk kita. Ini paradok kesalahan kebanyakan manusia, lupa dengan tujuan dan sibuk dengan sarana alat-alatnya. Nah, kata Imam Ghazali, rintangan yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengabdi kepada Allah, tidak bisa menjadi hamba Allah yang benar. Rintangan-rintangan itu ada dua. Rintangan pertama adalah dunia. Rintangan kedua adalah pertemanan atau makhluk bahasa kitanya. Kemarin kita sampai di beberapa poin ya. Poin berikutnya itu adalah wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala law kanata mujtami'aini li ahadin ghairi lajtama'ata li lima a'tani Allahu subhanahu minal quwwati wal lin fa idza kana al hadisu kadzalik fadribil faniyah wakhtaris salamah wassalam. Kata Umar bin Khattab, maknanya kurang lebih tinggal kita memilih apakah kita pilih sesuatu yang fana ataukah kita memilih sesuatu yang menyelamatkan. Kata beliau yang paling bagus adalah idrib al-faniyah wakhtaris salamah. Buang yang fana dan pilihlah yang selamat. Itu yang sering menjadi rintangan kita dalam mengabdi kepada Allah, yaitu yang pertama dunia, kesibukan dunia. Baik kesibukan yang sifatnya zohir maupun kesibukan yang sifatnya batin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Wa innama yu'til akhirah wa innama lam yu'til akhirah illa liman yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Tetapi Allah memberikan iman ini, hidayah ini hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi memang Allah berikan dunia kepada semua orang. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Wa innama yu'til akhirah liman yuhib. Tetapi Allah memberikan iman hanya kepada orang yang dicintainya.
Jadi kita harus bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dunia Allah berikan semuanya. Yang Allah ridhoi, yang Allah tidak ridhoi, yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, yang Allah benci, yang Allah suka, dikasih dunia mah. Tetapi hidayah hanya Allah berikan kepada yang dicintainya. Makanya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita nggak akan bisa begini. Kalau bukan karena taufik dari Allah, mustahil kita bisa begini. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, di waktu yang sama banyak orang yang lebih dari kita. Tetapi karena Allah tidak memberikan hidayah, akhirnya tidak bisa berbuat kebaikan. Betul. Banyak orang lebih sehat dari kita, tapi nggak ke masjid. Bahkan nggak sholat mungkin. Banyak orang lebih berduit dari kita, tapi nggak sholat, nggak ke masjid. Banyak orang lebih luang waktunya, lebih nganggur dari kita. Mungkin dari pagi ke pagi lagi itu kosong waktunya itu, nggak ngapa-ngapain, tapi nggak thalabul ilmi. Jadi kita bisa berbuat baik seperti ini semata-mata karena hidayah Allah. Jangan pernah merasa bangga dengan diri kita. Itu ujub namanya. Dan ujub itu adalah penyakit orang soleh. Ujub itu adalah penyakit orang soleh. Dan ujub serta ria inilah yang akan memupus pahala ibadah-ibadah kita yang baru kita kerjakan. Ria ingin terlihat, ujub merasa baik, merasa bangga. Itu adalah hal-hal yang dapat memupus ibadah-ibadah kita yang barusan kita kerjakan. Maka Nabi mengkhawatirkan ria melebihi kekhawatirannya daripada dajjal. Bahkan Nabi menyebutnya ria itu sebagai syirkul asgor, syirik yang ringan, tetapi itu dahsyat dampaknya, memupus amalan-amalan kita yang baru kita kerjakan. Ini harus senantiasa kita hadirkan dalam keseharian, bahwa kita bisa begini semata-mata karena hidayah Allah. Kita bisa begini semata-mata karena taufik dari Allah. Sama sekali enggak ada peran kita. Maksudnya adalah sama sekali bukan karena kita. Al-Quran menjelaskan itu. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Walakinallahu yuzakki man yasha. Kalau bukan karena pilihan hidayah dari Allah kita dipilih, kalau bukan karena taufik dari Allah, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Tidak ada manusia yang bisa berbuat kebaikan atau ibadah sama sekali. Tetapi Allah yuzakki man yasha. Allah pilih dari hambanya siapa-siapa saja yang ia cintai untuk menerima hidayahnya. Maka keberadaan kita di sini harus dan wajib disyukuri sebagai bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk membanggakan diri, tidak untuk merasa puas dengan diri kita, dan tidak untuk merasa lebih baik dari orang lain. Maka jika itu terjadi sangat disayangkan. Apa yang kita kerjakan, yang kita tumpuk-tumpuk dari amal soleh kita, ternyata Allah akan memupus dan mencoretnya sebagai amalan yang tidak diterima. Disitulah beratnya keikhlasan di dalam beramal. Dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita sampai di sini, kita sampai seperti ini hanya karena semata-mata Allah memilihkan hidayah untuk kita, bukan karena faktor-faktor yang lain. Kalau Allah tidak memilih kita dengan hidayahnya, pasti kita akan menuruti hawa nafsu kita. Enaknya subuh-subuh hari itu ya tidur. Enaknya ba'da subuh ya nyantai. Mungkin bari ngagoler, dilanjutkan perem lagi bisa jadi. Mungkin enaknya sholat itu ya di rumah. Tidak usah ke masjid. Tetapi sekali lagi, karena Allah pilihkan hidayah itu kepada kita,
maka tidak ada ruang hawa nafsu menguasai kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah memilihkan hidayah itu untuk kita, tidak ada seorang pun yang akan menghalanginya. Pun sebaliknya, jika Allah berkehendak ingin menyesatkan kita, tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah itu kepada kita. Tetapi yang patut kita waspadai adalah banyak beralasan. Suatu hari Nabi SAW membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama putrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Hai Ali, bangunlah, tunaikan tahajud. Tetapi Ali mengatakan, ya Rasulullah, andaikan Allah berkehendak bangun, saya bangun. Andaikan Allah berkehendak saya tahajud, saya tahajud. Jadi saya mau kumaha Allah. Kata Rasulullah SAW, wa kana al-insan aksaru syai'in jadala. Mengutip ayat surat Al-Kahfi bahwa manusia itu kebanyakannya adalah sering mencari alasan. Kebanyakan manusia itu sering mencari alasan. Jadi hidayah itu berasal dari Allah, Allah pilihkan untuk kita, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai alasan kalau Allah tidak menunjukkannya lalu kita tidak berbuat. Seperti tadi, saya mau mencek Allah sholat, mau mencek Allah puasa, tapi kalau Allah tidak berkehendak, itu namanya sama dengan menyalahkan atau menjadikan takdir Allah sebagai tameng kemalasannya. Menjadikan takdir Allah sebagai tameng kemalasannya. Padahal aslinya malas. Tetapi supaya malasnya itu seperti baik, dia mengatakan, aku mah Allah. Itu adalah pasrah yang keliru, pasrah yang tidak benar. Yang benar adalah bahwasanya kita dipilih oleh Allah untuk menjalankan ibadah semata-mata karena hidayahnya. Dan kita harus bersyukur atas hidayah itu, tetapi jangan menjadikan hidayah itu sebelum kita kerjakan menjadi tameng kita mau beramal atau mau tidak beramal. Karena kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk memilih dan tidak memilih. Baik, masih ada catatan sebelum kita masuk ke rintangan kedua dalam rangka beribadah itu. Kata beliau radhiyallahu anhu, az-zuhdu nau'ani. Kata beliau, yang namanya zuhud dari dunia itu ada dua macam. Ada zuhud makdur, ada zuhud ghairu makdur. Zuhud yang bisa kita lakukan dan zuhud yang tidak bisa kita lakukan atau sulit kita lakukan, kata beliau ya. Yang pertama zuhud makdur. Zuhud yang bisa kita lakukan dari dunia itu yang pertama adalah tarku talabil mafqud. Tidak mencari-cari apa-apa yang tidak kita miliki atau tidak ada pada kita dalam urusan dunia. Tidak terlalu mencari apa yang belum kita miliki. Itu bentuk zuhud yang makdur yang bisa dilakukan. Yang kedua, tafriqul majmu'. Zuhud juga bisa dilakukan dengan cara tafriqul majmu', apa yang sudah ada pada kita dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Itu zuhud. Yang ketiga, bentuk zuhud itu adalah tarku al-iradah. Tidak terlalu berambisi kepada apa yang diinginkan dari urusan dunia. Itu zuhud makdur kata beliau. Kita jelaskan dulu teori beliau ya. Yang pertama adalah tidak terlalu mencari apa yang hilang atau apa yang belum kita dapatkan. Yang kedua, yang sudah ada dibagi-bagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tarkul iradah, tidak terlalu berambisi untuk mengejar dari urusan-urusan dunia. Nah, puncaknya dari zuhud itu zuhud ghairu makdur atau disebut az-zuhdul hakiki kata beliau. Zuhud hakiki itu adalah manakala hati sudah dingin dengan dunia. Apa hati sudah dingin itu? Enggak ada selera gitu.
Kalau hati sudah ke tahap tidak selera dengan dunia, itu kata Imam Ghazali zuhud hakiki. Agak berat ya. Berat. Disindir sama beliau juga di sini. Disindir di sini. Kata beliau begini. Kam min tarikin li dunya. Betapa banyak orang yang tidak mengambil porsi dari dunia atau tidak bisa menggenggam atau mengambil dari dunia. Muhibbun muridun lah, tetapi hatinya sebenarnya menginginkan dan mengharapkannya. Ini banyak fenomena. Jadi banyak orang meninggalkan dunia padahal hatinya itu begitu mencintai dan ingin meraih dunia. Yang kata orang sekarang bilangnya itu namanya zuhud terpaksa. Kalau orang sekarang bilang itu zuhud ada dua. Ada zuhud pilihan, ada zuhud terpaksa. Kalau zuhud pilihan itu kayak Rasulullah SAW. Beliau berhak 1/5 dari kekayaan rampasan perang. Khumus. Fa'anna lillahi khumusahu walir rasul. Untuk dibagikan kepada lidil kurba, wal yatama dan seterusnya. Rasul punya kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, apa saja bisa dilakukan oleh beliau. Ngapain saja beliau bisa melakukannya. Bahkan kalau beliau ingin menjadi orang terkaya di dunia saat itu bisa. Ingin menjadi orang paling berkuasa di dunia bisa. Ingin menjadi orang yang paling disegani bisa. Bahkan ketika beliau dakwah ada orang Quraisy datang namanya Walid bin Mughirah. Ngajak kompromi, hai Muhammad gini aja lah, gak usah repot-repot. Kalau kamu ingin kerajaan, kami akan jadikan engkau raja yang paling raja. Kalau engkau ingin kekayaan, kami akan kumpulkan seluruh kekayaan bangsa Arab untuk engkau. Kalau kamu ingin istri, kami akan pilihkan wanita-wanita tercantik di Jazirah Arab. Tapi apa kata Rasulullah? Sudahkah kau bicara wahai Walid? Atos bicarana atos. Kemudian Nabi membaca surat An-Najm yang ada isinya sembahlah Allah, sujud rukuklah kepada Allah. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu bahkan sebelum Islam, bahkan setelah Islam, apapun yang beliau inginkan di dunia itu bisa. Dan ada. Beliau punya, ini yang tercatat dalam Zadul Ma'ad ya. Beliau punya 11 istri. Tetapi itu khusus beliau. Kalau umatnya maksimal 4. Haram lebih dari 4 umatnya. Kalau beliau lebih karena kekhususan. Namanya khususiatur Rasul. Beliau punya 7 kuda. Beliau punya 7 pedang untuk berperang. Beliau punya 10 onta yang beliau bisa gonta-ganti memakainya. Dan onta saat itu kendaraan paling mewah. Beliau punya pembantu berapa? 8. Dan lain sebagainya. Tetapi dengan segenap kepemilikan seperti itu, beliau hidupnya zuhud. Sederhana. Sangat-sangat sederhana. Padahal apa aja bisa. Itu namanya zuhud pilihan. Bahkan dalam doanya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ini doa yang gak pernah dibaca oleh umatnya ini. Doa yang tidak dibaca umat itu. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Pernah umatnya doa kayak gitu? Mustahil. Allahumma afanza, Allahumma afanza, Allahumma inopa, Allahumma inopa. Sekarang ganti Allahumma pajero. Nabi yang punya potensi menjadi orang paling kaya di zaman itu, doanya Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'azumrotil masakin, dan bangkitkan aku nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Nah, itu namanya zuhud pilihan. Ada zuhud yang kedua, zuhud terpaksa. Orang zuhud terpaksa itu apa? Orang zuhud yang tarkud dunya wa huwa yuhibbuha. Orang yang
seolah meninggalkan dunia, tidak menginginkannya, padahal dalam hatinya itu dia sangat menginginkan dan mencintainya. Bahkan bisa jadi orang yang tidak punya lebih mencintai dunia daripada orang yang sudah punya. Bahkan bisa jadi orang miskin lebih ingin dunia daripada orang yang sudah kaya. Bahkan bisa jadi orang yang miskin lebih mencintai dan lebih kehilangan dengan dunia daripada orang yang sudah memilikinya. Jadi hakikatnya zuhud itu az-zuhdul hakiki, hakikatnya zuhud itu ada di hati, di qalbi. Zuhudul qalbi. Itu yang kata beliau dengan az-zuhdu al-hakiki. Karena beliau melihat fenomena banyak orang yang seperti berzuhud, baju compang-camping, kemudian rambut gimbal nggak pernah keurus, mukanya juga buladik dan lain sebagainya, tidak terurus. Seolah-olah dia orang paling zuhud dan paling dekat dengan Tuhannya. Tetapi kenyataannya orang seperti itu orang yang paling haus dengan dunia. Cuman dia belum mendapatkannya. Saat dia mendapatkannya, dia akan lebih beringas bahkan dari orang yang sudah memiliki dunia itu. Ini yang beliau ingin sindir oleh Imam Ghazali. Banyak orang yang zuhudnya palsu. Penampilannya seperti zuhud, penampilannya seperti anti dunia, tetapi dalam hatinya ada kerakusan yang sangat luar biasa kepada dunia. Muridun laha bibatinihi, batinnya justru mengharapkan dunia itu. Hatinya justru muhibbun laha, mencintainya dengan segenap kecintaan. Fahuwa fi mukafahatin wa muqasatin syadidatin min nafsihi wa sya'nu kullu fi hadhihi alamun. Alam tasma ila qauli subhanahu wa ta'ala azza min qail tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang makna zuhud itu, beliau ingatkan kembali tentang bahwasanya bagi orang-orang yang hidup tidak melampaui batas, Allah sediakan negeri akhirat yang di dalamnya ada berbagai macam kenikmatan. Ini sering kita jelaskan, kita lewat saja. Langsung ke rintangan kedua. Oh sebentar, masih ada catatan nih. Ada lagi pembagian zuhud begini Pak. Tadi zuhud makdur, zuhud gairu makdur. Ada zuhud opsional, ada zuhud terpaksa. Ada lagi pembagiannya. Zuhudun fil halal wa zuhudun fil haram. Ada zuhud dari perkara haram, zuhud dari perkara haram. Halal. Adapun az-zuhdu fil haram hukmuhu wajib. Zuhud dari perkara haram itu wajib hukumnya. Artinya tidak menempuh, tidak mengambil cara-cara haram,